Amang inang, kita akan masuk di dalam pertanyaan kita. Kita bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Tapuji matuhata marit mahita siang bukwede nomor 24 ayat sada dohot ayat 2. Tende hormat. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, epistel pada pertanyaan kita malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga ayat 6. Kita akan baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi
dari buku ND nomor 743 ayat 2. Tete karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Oras shalom untuk kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini, yaitu yang menjadi epistel untuk minggu kita hari Minggu, tertulis dalam Kitab 1 Petrus pasal 2 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada pertanyaan malam ini berbicara tentang sikap bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki sikap, memiliki hati, memiliki perangai yang bergantung kepada Tuhan. Menurut Rasul Petrus, yang pertama kita harus membuang dulu, yaitu yang namanya jahat, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini cara pertama yang harus kita buang kalau kita mau betul-betul bergantung kepada Tuhan. Karena memang benar, mengingat orang tidak mungkin bergantung kepada Tuhan kalau ada sifat yang jahat, ya. Kalau ada tipu muslihat, kalau ada kemunafikan, kalau ada kedengkian dan fitnah di dalam dirinya, dia tidak akan mungkin bergantung kepada Tuhan, ya. Karena hal-hal yang disebutkan itu tadilah yang menghalangi dia, yang menghambat dia untuk dekat kepada Tuhan. Nah, di sini Rasul Petrus membuat syarat supaya bisa betul-betul bergantung kepada Tuhan, yaitu di ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, di sini bergantung kepada Tuhan itu sama seperti bayi, sama seperti bayi.
Artinya di situ bukan berarti kita ini semua menjadi baik, tidak. Itu tidak mungkin kan? Kita sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu semua, sudah kumisan dan yang lain-lain, sudah marpahokku, bahkan ada yang marpahokku. Tidak mungkin lagi kita menjadi baik. Tetapi yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah sifatnya. Sifat baik itu adalah tulus, polos dan selalu bergantung kepada orang tuanya. Gak ada macam-macam. Tidak mungkinlah seorang bayi itu memiliki perangai sifat yang jahat. Itu tidak mungkin. Tetapi dia polos. Dia selalu tetap berharap kepada orang tuanya, kepada ibunya. Nah, demikianlah yang dimaksudkan oleh Petrus kepada kita, supaya kita betul-betul mau bergantung kepada Tuhan. Harus polos itu, harus polos. Jangan ada kemunafikan, jangan ada kedengkian, jangan ada fitnah, ya. Khususnya karena pandemi COVID-19 ini, jangan ada lagi kejahatan itu, ya. Jangan ada lagi tipu muslihat, jangan ada lagi kemunafikan, jangan ada kedengkian dan fitnah. Dibuang itu semua, kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan memang sangat relevan ini di situasi kita saat ini, di mana semua kita sekarang berada di rumah betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekarang di Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi sudah diberlakukan PSBB. Itu berarti membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin kita di dalam rumah untuk betul-betul mempercayai Tuhan dan betul-betul mengharapkan pengasihan Tuhan yang menolong kita, yang membantu kita. Dan selanjutnya di ayat 2 ini, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di dalam nats kita ini adalah supaya kita ini betul-betul hidup di dalam naungan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, dan juga di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, selamat semua, kita semua selamat, ya. Tidak ada yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Kita betul-betul berserah diri kepada Tuhan, dan itulah bayi yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Tidak ada orang tua, ya, yang tega kepada bayinya. Misalnya seorang bayi yang baru lahir, dia menangis, muak, kemudian datang mamanya, kau nangis saja kerjamu, untuk apa kau nangis? Tak kasih kau minum, kenapa rupanya? Kau di sini, nggak ada di sini, nggak ada kan? Mama siapa seperti itu? Nggak ada. Pokoknya kalau sudah menangis, pasti ibu langsung datang. Namahan yang anak kau, namahan yang guru kau, nama guru rumahnya, langsung dikasih itu. Apa kebutuhan anaknya, apa kebutuhan si bayi. Nah, demikian juga Allah itu, ya kan? Pada saat kita ngoak-ngoak kepada Tuhan, ngoak-ngoak dalam arti berteriak, ya kan? Berteriak karena apa? Karena kita tidak tahu lagi mengungkapkan apa yang harus kita katakan. Sama seperti bayi itu, ngoak-ngoak dia kepada orang tuanya, dia tidak bisa mengatakan apakah dia dulu lagi ngompol, apakah dia mau minta minum, apakah dia kedinginan atau yang lain-lain. Dia nggak tahu mengatakan itu, ya kan? Tidak tahu. Yang penting ngoak-ngoak dia, langsung orang tuanya bereaksi untuk menolong dia. Demikian juga lah Tuhan itu. Ketika kita ngoak-ngoak berteriak kepada Tuhan, apalagi pandemi COVID-19 ini, datang Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Makanya di ayat 4 dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Siapakah batu yang hidup yang dimaksudkan di sini? Yaitu Yesus Kristus, ya, yaitu Tuhan yang sudah kita rayakan Paskah hari Minggu yang lalu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi yang Rasul Petrus inginkan, minta kepada kita melalui nats ini adalah supaya kita semua menjadi batu-batu hidup yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani.
Nah inilah kesempatan bagi kita menginap, ya, menjadi batu-batu yang hidup. Kita tahu batu itu yang dipakai untuk membangun rumah. Kalau tidak ada batu, itu fondasi sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Kita lah semua umat Allah, luas Huria, Parhalado, semua kita menjadi batu-batu hidup yang dipakai oleh Tuhan pembangunan suatu rumah rohani. Nah, apakah itu rumah rohani? Yaitu kita berbuat yang terbaik. Apakah salah satu perbuatan kita yang baik? Mari kita berikan contoh, ya. Mari kita berikan contoh. Saya tidak tahu apakah sudah berjalan ini di wilayah. Siapa yang terketuk hatinya silakan. Kita akan membuat aksi sosial kepada jemaat kita yang membutuhkan pertolongan. Kita berikan dulu sedikit sembako. Memang tidak seberapa harganya, tetapi itu sudah menyentuh, ya, sudah menyentuh kehidupannya, karena pertolongan yang sedikit yang kita berikan itu sudah sangat berarti. Mari kita semua menginap. Saya himbau kita, ya, tapi jangan karena terpaksa, ya, nggak usah marungut-ungut. Memang dua sini karena mungkin kata-kata ini tidak dibeli, gampang saja. Ada saja bos mengatakan, itu aha pola belo nih, harus kau epeng di Huria, itu aha pola belo nih, begini begono, macam-macam. Gak usah lah, ya. Kalau tidak ada menginap yang bisa kamu lakukan, lebih bagus kamu berdoa. Gak usah banyak komentar. Ya, mari kita berdoa untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Itulah tandanya kita ini menjadi batu-batu yang hidup, dipakai untuk apa? Pembangunan rohani. Siapa lagi yang dipakai oleh Tuhan kalau bukan kita? Berapa yang bisa kamu berikan, tetapi dari hati yang tulus. Itulah aksi sosial kita nanti untuk pemberian sembako kepada saudara-saudara kita yang warga jemaat, ya, yang warga jemaat Terima Romo Kalbos Huria, ya, yang membutuhkan, mungkin yang membutuhkan sembako, itu akan kita berikan. Dan kita apresiasi seksi sending kita, Dewan Marturia dan juga Barat Tahun. Sekarang mereka berjibaku, ya, untuk menjahit masker. Itu tak hilala itu, ya, masker itu. Ya, mungkin untuk jemaat-jemaat yang ada uangnya, bisalah kalian beli itu, ya. Bisa kalian beli masker-masker yang lebih baik. Tetapi mungkin ada dari antara kita, mungkin banyak yang membutuhkan masker buatan gereja kita, buatan sending kita. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini bisa itu nanti bisa itu nanti didistribusikan. Tetapi namanya juga orang Batak, ya. Orang Batak ini kalau dikasih udah nodok, ini kirbatak. Iya dong, enak kado. Alah hebat. Kira pat ditong nodok HP. Enggak usah lah, ya. Yang penting kalau diberikan gereja, terimalah dengan baik. Kita hargai yang namanya. Kita pakailah itu, kita pakai dengan baik. Dan setiap kau pakai itu, ingatlah itu adalah buah karya dari jemaat kita yang dikoordinir oleh seksi sending Dewan Marturia kita. Supaya apa? Supaya kita ini ikut serta menjadi orang-orang yang memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mungkin ada dari antara kita kesusahan dia untuk membeli masker, ya kan? Jangan-jangan sudah ada dari antara kita ini, mungkin siapa tahu, tapi mudah-mudahan janganlah, ya. Tidak ada uangnya membeli masker, kaos utang mata itu disobek, biar ada apanya maskernya, ya siapa tahu. Mudah-mudahan saya tidak ada itu, ya, tidak ada itu. Itulah nanti kita pakai. Mudah-mudahan itu segera akan didistribusikan. Dan itulah bahagian dari apa? Bahagian dari pembangunan suatu rumah rohani. Jadi suatu rumah rohani itu akan terlihat dari perbuatan kita. Itulah buah dari pasca kita. Mari kita memberikan yang terbaik. Itu tadi aksi sosial kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Tetapi untuk jemaat yang sudah memperoleh berkat dari Tuhan, ya janganlah diterima sembako itu, ya. Justru kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan sedikit pun. Lipat yang tua manginanda, terhilalan itu akan mengata dan membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan cepat menghilangkan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan puji Tuhan, kalau kita lihat perkembangan setelah pelaksanaan PSBB, terutama di DKI, itu tingkat kesembuhan itu langsung sekian persen naik, ya, langsung sekian persen naik dibandingkan dari yang meninggal. Berarti kalau kita menuruti apa yang dikatakan oleh pemerintah, ini virus corona ini akan cepat berlalu.
supaya kita jangan kelamaan di rumah, ya kan? Supaya kita jangan kelamaan di rumah. Saya lihat teman kita yang tadinya tidak ada kumisnya, saya datang ke rumahnya tiba-tiba sudah berkumis, ya kan? Sudah berjenggot, ya di rumah terus. Udah malas mungkin dia mencukur jenggotnya, mencukur janggutnya, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa dia bersama dengan keluarga di rumah dan yang lain-lain. Itulah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana sikap perangai yang selalu bergantung kepada Tuhan, yaitu sama seperti bayi yang selalu tetap merindukan air susu yang murni dan yang rohani. Begitulah kami Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berteriak, kami nguak-nguak kepada Tuhan untuk memohon pertolongan-Mu, dan kami yakin Tuhan segera menolong kami. Berkatilah kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, khususnya jemaat-Mu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari wilayah Yerusalem sampai wilayah Efrata. Biarlah Tuhan menjagai, memberkati, dan meluputkan kami seluruhnya, supaya kami jangan ada terpapar dari virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nomor 211 ayat 1, nanti 2 syafaat dibawakan oleh Inam Bible Pro. Tuhan debata manami namar bangsa di ganua bijang mau lihat tema di sobau rohanami penumpangmu di salukut tengkan di basang nama notong mangaramodi mamasu-masu marmudubon sumari konak kanari koti di ulu nami boy totong higilalahami Tuhan asmiroham napa ikut pardalanan di ulu nami ganu pari ganu iki sahat rodi kikio di loaso kami Tuhan akan luas nuriam madai dengan dibasam marhiti hatam naung pinasahan ina kosong gabi taruli kami di bohal neto dinami di papos kodo rohanami Tuhan di bagasa pardalanan di ngulu nami na mangaduki ragam niat ana maolo di kikio asa saya tuho kami Tuhan marsigatku asa saya tuho kami Tuhan marpangusadrian ala hodo debatani haluau nami hodo pangordian nami jala hodo pangusadian nami mau lihat Tuhan ya siroh tolong diroham nau menunggu roha dohot haporsiau nami nampe marhite ibadah online upatu pahami parsaurang nami di tengah-tengah ikuriam pahot roha nami Tuhan mangului dohot mangulakot ulomoni roham di tengah-tengah nigunan. Ali Tuhan depata amanami tanya konon nami saluhut ruas niguriam siang nameknek sahat rodi nama gudang nang akan nama dua diragam niya kaparlulun nasidabi saya ho mamana tak parlulun nasida Tuhan mangalehon kelas di roha mangalehon buku nang habisuhon asa marhidi habisuhon nasiakko tarhamonan kong saluhut ruas niguriami hamaolon namasa di tengah-tengah di parmuluan di bagasan ikion jala dia karuas di muriam na di bagasan parsahikon manang di tengah di bagas nasida jala molotung adong na dirawat di rumah sakit
Saya male Tuhan nama daun, nama naleho buku naik baru doa kayu dipasang nama lumon, tupamatan nasida. Ape tangam nalabok nama kuasoi menuntut kon buku naik baru. Anggiat lagi Tuhan nangat karuas murian di bagasan hagalion di pamatang hinolong disakiti. Bui totong badai dengan dibasang. Ali Tuhan dibata amanan. Ditatak kodo keberadaan ni ruas muriam salukna. Di tonga-tonga ni paruluan sidan pari na mengadupi akak sian ekonomi na yang apat karijuak ke Tuhan pangotak ni wabah virus corona na masa di Portidion ali Tuhan unang loas madeli unang loas madal unang loas madawa karuas muriam sian adupang alai sian tonga-tonga ni hamaoni naik lam menuju kami dopakho jala o yo kami gomos unang madaw kami siap jala naik lam hari kotoran nami Tuhan para sauran nami dopakho manang secara pribadi manang para sauran nami secara bersama mengikuti ibadah online lagi lakukan di Kuriam naik hari kotor kami lahu sumariko ngulu partodion nami ayo kapersehan Tuhan Orang martiti dohot di bagasan hata hidup dapatan buku dohot hadengi tentang hata uok kami di nala pemadalani area demi guna kali Tuhan dak moto kami manang sehari merujung nama saum alai makirin dohani Tuhan harupati pasal tu nama saum kali Tuhan asal nang lampor suk ngulunya kacomba nakinok kami songonina kadungu binang akaruas muriang unang dari mau umusor bahwa umosal kumangula angka udaw sidang parigi Tuhan di bata amanami ajari mahami nang akaruas muriang ang gia itu bui ujang untuk kami nang kahi pasok nami ang gia itu bui nang ulah kami akan himbauan ni panggunggomi nami ang gia parigi kan parsidomo kami itu memutus mata rantai wabah virus corona dari diusang akan nama saya Tuhan. Hal Tuhan di bata amanami. Sahat tugoma dari doa kodinami. Songolinang salubut parhalan ni muriam rak untuk keluarga. Di bagasa kapadalan ni guna. Saya botong napai motok kami dia kapulau na dinasahat ni. Tarlumubi dinamoso amanami amang paditaresot. Amang punababah. Asa totong parsahalaam parbisuham bui totong mangdukung kuriami dengan berbagai cara lalu pato-pato pelayanan di tengah-tengah kuriam bui hami pulau nasida songondongan saulau nasida di tengah-tengah kuriam ali Tuhan di bata nami nang panggunggomi di negara nami songoni nang angkat tim medis ke dokter saya homa li Tuhan na mangalehon na disuhon na bistara di nasida dinalaho patu-paho ng kapangubatio atau kakorban wabah virus corona jalanangan kana dirawat pedidikyo saileko habalungo dunasida Tuhan ang giat marhite jupangan lasiroha nang akat keluarga nagabi korban di wabah virus corona asi marokan Tuhan mangulang ako marhite asiro kami dito nga tunga ni ngulu ni Kuriam nang disadong Portidion di bagasan Yesus Kristus kurasi kami siang hadosaw nami jalatangi maatan yang nami amin. Kita bernyanyi dari buku Kejadian 720 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan waktu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian.